Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan Bagi kita semua. Saya Hafsanah Syauqiyah dengan NIM 24034160750 akan mereview artikel saya dengan judul Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Inquiry untuk Meningkatkan Literasi Siswa dalam Pembelajaran Biologi. Artikel ini membahas rendahnya literasi siswa dalam pembelajaran biologi akibat metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Model pembelajaran berbasis inquiry ditawarkan sebagai solusi karena mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses ilmiah, sehingga meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis inquiry, baik inquiry terbimbing maupun inquiry bebas, memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi siswa. Pendekatan ini relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 karena mendorong keterampilan berpikir kritis, ilmiah, dan kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran berbasis inquiry direkomendasikan sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di sekolah. Saya Intan Karisa dengan NIM 24034160772 dari Offering C14. Saya akan mereview artikel dengan judul Pembelajaran Biologi Berbasis Pengalaman Nyata yang melibatkan siswa dengan lingkungan secara langsung, sehingga biologi tidak hanya dipahami secara teori tetapi juga melalui pengalaman. Dalam artikel dijelaskan bahwa siswa dapat belajar melalui hal-hal sederhana seperti pembusukan pada buah, pertumbuhan pada tanaman, dan keberadaan jentik nyamuk, sehingga konsep biologi lebih nyata dan mudah dipahami. Pembelajaran ini membantu meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan mengamati, dan berpikir kritis. Hal ini juga menyimpulkan bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor guru, faktor siswa, dan juga kesesuaian kurikulum, sehingga pendekatan ini dinilai efektif dalam pembelajaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jihan Azizah Adinia dengan NIM 2403416000126, mahasiswa S1 Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Martutik MPD. Artikel saya berjudul Menumbuhkan Karakter Tanggung Jawab Siswa Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia bertema ekosistem, menegaskan bahwa integrasi tema lingkungan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan berbahasa sekaligus membentuk karakter tanggung jawab dan kepedulian lingkungan siswa. Artikel ini relevan dengan tantangan pendidikan saat ini dan berkontribusi pada pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang berorientasi pada pendidikan karakter dan keberlanjutan. Perkenalkan, nama saya Lili Dwi Lali Masrullah dengan NIM 24034160041. Saya di sini dari Prodi S1 Pendidikan Biologi, yang saya bertujuan di sini untuk mereview artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh mikroplastik terhadap rantai makanan, perairan, dan resiko bagi manusia. Nah, artikel ini mengungkapkan bahwa mikroplastik adalah partikel plastik kurang dari 5 mm masuk ke perairan melalui limbah rumah tangga, industri, dan dehidrasi plastik besar. Partikel ini tertelan oleh plankton lalu merambat naik melalui rantai makanan hingga ke manusia, yaitu lewat ikan, kerang, garam, bahkan air minum sekalipun. Selain mengganggu organisme akuatik, mikroplastik juga membawa zat berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan patogen yang beresiko menimbulkan beberapa penyakit, yaitu gangguan endokrin, peradangan, hingga kanker. Artikel ini juga mengajak kita semua untuk berhenti menggunakan plastik sekali pakai, karena krisis mikroplastik bukan hanya soal lingkungan saja, tetapi juga kesehatan dan berkelanjutan yang menuntut aksi nyata mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari Prodi Pendidikan Biologi Offering C Angkatan 2024 Universitas Negeri Malang. Jadi saya mengambil judul artikel
artikel atau mengangkat judul artikel dinamika stres mahasiswa generasi Z dalam keterjebakan digital dalam akademik. Alasan saya mengangkat judul ini karena realitas yang dekat dengan kehidupan mahasiswa generasi Z saat ini, seperti saya sendiri. Namun sering dianggap sebagai hal yang wajar dan kurang disadari dampaknya. Melalui kajian ini, saya ingin menyoroti pentingnya kesadaran akan penggunaan teknologi yang sehat serta mendorong terciptanya lingkungan akademik yang lebih adaptif, seimbang, dan peduli terhadap kesehatan mental mahasiswa. Jadi, artikel ini menegaskan bahwa mahasiswa generasi Z menghadapi dinamika stres akademik yang semakin kompleks akibat keterjebakan digital dalam kehidupan perkuliahan. Sebagai generasi digital natif, mahasiswa sangat bergantung pada perangkat digital, media sosial, dan sistem pembelajaran daring. Ketergantungan ini pada awalnya membantu proses belajar, namun pada praktiknya justru berkembang menjadi sumber distraksi, kelelahan mental, dan tekanan psikologis. Kebiasaan multitasking yang berlebihan, cyberloving, konsumsi konten yang tanpa kontrol, serta tuntutan untuk selalu terhubung menyebabkan penurunan fokus, meningkatkan stres, serta gangguan tidur dan menurunkan performa akademik. Dampak digital natif ini tidak hanya dirasakan secara akademik, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis dari mahasiswa itu sendiri, seperti munculnya kecemasan, kelelahan emosional, hingga resiko burnout dan depresi. Respon mahasiswa terhadap stres digital pun beragam, dipengaruhi oleh faktor internal seperti pola pikir, kepribadian, dan kemampuan regulasi diri dari mahasiswa itu sendiri. Serta ada faktor eksternalnya berupa beban akademik dan ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi dan budaya produktivitas di era digital. Perkenalkan, nama saya Triahini Rahmawati dengan NIM 2403416101191 dari offering C 14 Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan mereview artikel saya dengan judul Pentingnya Pendidikan Biologi dalam Mempersiapkan Generasi Peduli Alam. Pembelajaran biologi tidak cukup hanya dengan teori saja, tetapi juga harus dikaitkan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan juga kontekstual, siswa dapat lebih memahami konsep biologi sekaligus menumbuhkan sikap peduli alam. Nah, artikel ini juga relevan dengan kondisi lingkungan sekarang dan juga didukung oleh berbagai penelitian. Pernahkah kita menyadari bahwa kesehatan sistem pencernaan pada kita tidak hanya didasari oleh makanan apa yang kita konsumsi, tetapi didasari juga oleh mikroorganisme yang ada di dalam usus kita? Saya Zaskia Daning Asmara dengan NIM 2403416066946. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran bakteri probiotik terhadap kesehatan sistem pencernaan manusia. Kesehatan sistem pencernaan manusia didasarkan oleh keseimbangan mikrobiota usus yang perannya meliputi metabolisme, perlindungan terhadap patogen, serta sistem imun. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup, terutama dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium yang bekerja dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen yang menghasilkan senyawa antimikroba dan asam lemak rantai pendek yang penting bagi kesehatan mukosa usus. Selain itu, probiotik juga berperan dalam memperkuat penghalang epitel usus dan membantu menyeimbangkan respon imun agar tidak berlebihan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bakteri probiotik sangat efektif untuk mengurangi gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus, diare, serta sembelit. Namun, efektivitas probiotik dipengaruhi oleh jenis strain, dosis, dan kondisi fisiologis individu. Sebagai kesimpulan, probiotik merupakan komponen penting dalam pendekatan kesehatan pencernaan modern. Meskipun memiliki potensi yang besar, penelitian lanjutan tetap diperlukan agar pemanfaatan probiotik dapat lebih optimal dalam mendukung kesehatan sistem pencernaan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.